Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Altiboy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Selamat menonton podcast kita Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Altiboy. Langsung saja, Bang Sukri. Di kalangan YouTuber Binjai, Bang. Abang lagi diobrolin. Oh, benar tuh. Iya, benar. Saya aja di rumah aja nih. Enggak tahu diobrolin. Diobrolin apa nih? Tentang yang baik atau yang enggak nih? Yang Ini baik kan, dong. Oh, yang baik ya pasti. Jadi kan podcast di Binjai ini kan banyak, Bang. Tapi kalau aku tengok punya Abang, ini bener-bener apa ini guys ya? Niat kali pun. Ya kan? Niat. Bangun studio. Lihat studio nih ya kan. Lampu, semua, meja, mic, ini ku bajak ini. Tadi guys, aku podcast di tempat Bang Sukri. Nanti kalian tengok aja di channel YouTube-nya, ada di deskripsi ya. Jadi setelah podcast di acara Bang Sukri, nah kita balik kita bajak, kita pakai juga alat-alat dia. Jadi aku nggak buat apa-apa. Selagi ada gunakan. Ya, boleh, baik. Bang. Oh, Boleh kan, Bang? Mau boleh kali, Boy. Tiap hari pun enggak apa-apa. Di belakang ada komputer, Interface. Itu interface berapa channel, Bang? Sebenarnya interface ini sebenarnya bisa dipakai sebelumnya ini dipakai untuk studio rekaman sebenarnya. Jadi ini di bawah ini ada 10 channel, di atas ada 16. Jadi karena ya banyak, karena waktu itu kan ngetek drum, alat perkusi. Jadi kalau untuk dibuat konferensi di sini bisa, Bang, bisa, mau 20 orang bisa. 16 tambah 10. Iya, 26. Bisa. Buat 26 orang, guys. Ngomong di sini pakai mic semuanya bisa. Semua pakai mic. Iya. Keren. Semua ini dinding-dindingnya niat kali, Bang. Niat. Jadi memang saya lihat memang dunia podcast ini sangat bagus ya, berkembang. Kenapa enggak kita juga berbuat gitu. Masing-masing tuh punya karakter untuk mengembangkan dunia podcast kan. Ya udah kita buat aja. Kalau saya ngambil tagline begini, yang mereka ambil ke sana, intinya mau berbuat lah. Gimana untuk memberikan informasi kepada orang. Ya, niat memang. Kalau nggak niat mana mungkin buat begini banyak ya kan. Mau ditanya budgetnya berapa? Wah, luar biasa. Nggak banyak sih. Cuman yang penting ada kemauan, bisa ada jalan gitu. Ini yang di cam 2, kiri kanan. Udah kayak Deddy Corbuzier. Aku berasa di podcast Deddy Corbuzier ala Binjai. Sebenarnya persediaan handycam ini sebenarnya ini kan karena memang medianya untuk pengambilan video. Jadi saya berpikirnya langsung ambil yang handycam gitu kan. Kenapa nggak saya ngambil seperti DSLR, mirrorless itu kan, karena memang benar-benar untuk video gitu satu hal. Kemudian nanti mungkin lah bisa untuk saya keluar mungkin outdoor ya kan, untuk mengambil video lainnya seperti komponen profile gitu ya kita manfaatkan lah yang ada gitu. Ini handycam mahal pula itu. Lumayan ini loh. Lumayan biasa. Lumayan loh, Bang. Ini prediksiku 20.000 lebih nih, Bang. Ya begitulah. Cuman kalau kita pikir-pikir memang ya susah kan. Tapi kalau nama berbuat ya begitu. Ini nggak, kita sebagai YouTuber nih nggak langsung spontan, nggak bisa spontanitas. Ini kita bertahap. Bang. Dari awalnya juga saya pakai, kalau lihat di profil saya di YouTube saya itu dari pakai handphone. Ya kan kemana-mana saya jalan pakai handphone. Karena memang jalan-jalan saya bawa, nggak mungkin saya bawa kamera masuk ke masjid ya kan, karena saya suka ziarah masjid supaya mengenalkan masjid. Tapi akhirnya memang bertahap dari kantong sendiri gitu. Itulah namanya usaha kan gitu. Macam Bang Al sendiri kan gitu juga kan gitu. Kalau nggak bertahap ya gimana ya kan gitu. Gimana, seru ya? Cuman agak panas sedikit nih. Seru. Cuman kan, Bang, banyak juga yang nanya sama aku, kenapa kok nggak buat kayak Bang Sukri gitu kan? Aku bilang, aku mau mulai podcast, memang aku bentuk tema. Tema aku itu, Bang, aku yang datengin orang. Jadi background gue itu lokasinya tempat yang diwawancara. Betul. Gitu. Jadi yang perangkat-perangkat yang ku butuhkan itu, yang pokoknya yang ku beli memang untuk outdoor semua.
gitu dia, makanya aku clip on, nggak mau yang apa gitu. Berarti bisa ngambil narasumber. Jadi memang misalnya datang ke narasumber Iya. misalnya tukang kebun ya kebunnya Iya, langsung. langsung. Itu lebih asik lagi tuh ya sepertinya. Tadinya aku pakai apa namanya, cok sambung yang panjang. Akhirnya itu lebih mikir kan, kalau outdoor kalau misalnya nggak ada listrik gimana, jadi semua serba yaudah. Berarti kalau keluar baterainya harus dicas Iya. semuanya gitu ya. Sekarang pakai durasi, Pakai paling lama durasi. 1 jam. Iya. Karena tahannya baterai segitu ya kan. Apalagi kerja sendiri ya kan, bawa Iya. podcast sendiri. Siapa yang melihati kan yang ganti-ganti gitu. Jadi apa namanya, sebelumnya bang, sebelumnya itu podcastku bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam pernah bang. Gimana cara apanya itu? Ya Ngeditnya itu gimana? tadi, karena tadi waktu apa namanya, waktu ngobrol itu bang, aku ngobrolnya sama orang yang sekalangan dulu bang. Selevel ya. Ya, selevel, Sekalangan. sepemahaman. Jadi yang kita obrolin itu enak jadi. Satu visi ya kan. Nggak terasa 4 jam. Matikan langsung. Ngomong padahal ngomongnya masih di sekitar itu aja. Tapi tayangnya nanti cuma 20 menit, 30 menit. Iya. Itulah nyari yang penting-pentingnya ya. Gitulah ya. Karya anak bangsa ya. Maksudnya pemikiran sendiri ya. Dalam mengambil keputusan. Emang iya. Ada yang kutayangin 1 jam. Itu pula yang meledak bang. Yang kutayangin 1 jam Mungkin itu. kontennya bagus tuh. Enggak juga bang. 1 jam itu ulok wak labu. Oh, loh. Kami ngomong ngalur ngidul bang. Yang nonton 6.000. Banyak ya. Iya, 6.000 banyak, satu stadion juga. Satu stadion juga itu kan. 6.000 yang nonton. Kami ngomong itu nggak ada tema. Nggak ada konsep, cuman ya narasumberku ini kebetulan orangnya kocak. Memang orang Melayu pula. Orang Melayu ya. Jadi uloknya banyak. Saya udah lihat juga tuh sekitar. Memang ini panjang kali ini, enak juga nengoknya. Tapi saya yang memang suka dari kontennya Mak Al ini, saya suka memang dunia apa ya, wirausaha ya. Karena juga rugi memang orang nggak nonton di situ. Saya lihat ada usaha, kemarin ada yang bawa apa ya, saya lihat macam keramik apa ya, kerajinan tangan keramik apa kayu, saya lihat itu Ada. gendang segala macam kan. Itu kan luar biasa tuh, karena UMKM sekarang pun kalau tidak begitu kan, memang kita kalau mengharapkan pemerintah untuk promosi mungkin kurang ya kan. Ya kita lah, bukannya kita mencari untung dari situ, memang untuk niat. Jadi memang UMKM yang di podcast Bang Al ini memang sangat bagus ya kan. Saya rasa nanti mungkin ke dunia perkebunan nih. Karena pertanian ini sangat penting ya kan, bisa bawa nanti kemana. Nanti saya rekomen ke kebun kurma. Siapa bang? Kebun kurma itu letaknya Siapa orangnya? Jangan-jangan saya tahu gitu. di Binjai Utara. Di Binjai Utara letaknya. Di dekat pabrik Indomie lama. Itu kebun kurma. Saya kurang tahu namanya siapa, tapi nanti bisa di sana. Itu duduk di depan kebun kurmanya mantap tuh. Boleh tuh bang. Di Binjai Karena Utara. perkebunan kemarin baru 1. Perkebunan durian. Durian ya. Ada bang apa namanya? Itu juragan durian. Tapi orang Bukit sana. Bukit ya. Ada. Itu belum tayang. Belum tayang ya. Macam-macam sih emang. Jadi kalau aku kan memang khususnya untuk anak muda gitu kan. Nah, aku tengok channel abang nih. Kenapa? Lebih ke dakwah ya bang. Sebenarnya enggak juga, karena pun saya memang untuk ke dakwah ini, maksudnya memang tebar manfaat ini artinya memang kita pemahaman kita, saya untuk memberikan orang pengetahuan lebih dekat lah ya, lebih dekat dia kepada sifatnya beribadah gitu. Awalnya begitu, tapi narasumber sampai sekarang saya masih kontak beberapa narasumber, jadi nanti insya Allah nanti ada kajian, misalnya satu tentang bab bersuci gitu. Jadi bab bersuci itu ada, jadi narasumbernya nih dia mau bersuci dari bab 1 terus gitu. Itu rencana masih, tapi untuk saat ini saya hadirkan dulu mana yang berpotensi untuk bisa dihadirkan, mau nggak di podcast, saya bilang. Apa itu? Memang rata-rata kalau saya tanya apa sih podcast gitu, memang begitu kan, karena mungkin mereka tidak melihat YouTube. Ya kita wawancara, cuma nanti medianya video saya tayangkan. Nanti boleh saya tayangkan, saya kasih linknya, boleh juga ambil filenya, silahkan tayangkan di mana gitu. Intinya begitulah. Kalau dibilang dakwah nggak juga sih, maksudnya nggak 100% itu gitu. Tapi macamnya gini, saya panggil Maalnya, saya panggil kawan-kawan yang lain. Kemarin ada
anak Iqbal kecil Iqbal. Yang anak kecil itu yang buat binatang-binatang ya, Bang? Ya, itu nanti saya insya Allah itu bagus. Dia memotivasi anak untuk semangat belajar terus walaupun dalam masa begini nih kan mereka daring tapi hafalannya nggak berkurang. Itu sebenarnya untuk Hafiz untuk supaya dia bisa anak yang lain nonton semangat ataupun orang tua yang nonton ya gitu. Jadi apapun kita sebar lah melalui podcast ini gitu. Mantap ya. Mantap lah, Bang. Kapan lagi nggak berbuat untuk orang ya kan? Hobi sekalian bermanfaat untuk banyak orang ya. Iya. Makanya sambil ambil tagline tebar manfaat ini ya tebar aja apapun yang bermanfaat ya tebar aja gitu. Cocok ya kan? Cocok lah, Bang. Menghasilkan uang lagi. Ya itu yang ke 1000 kali lah. Ini pun guys, studio Bang Sukri ini dirental. Kalau mau podcast ya boleh. Ya kan, Bang? Ya kalau untuk apa aja lah. Studio rekaman juga. Sebenarnya aku kemarin mau duduk nih mau bahas dunia recording. Oh, boleh. Dunia roket. Makanya tadi nembaknya interface dulu. Ah. Apa tuh Bang, Presonus ya? Iya, saya pakai ini ESI saya ini apa ya, bukan Jerman, apa saya Eropa yang punya. Kalau Presonusnya Amerika ya jelas ya, Iya, Amerika. Presonus. Jadi ini waktu ini udah lama sih beli Presonus ini, tahun 2008. Jadi 2008 saya tuh Bang, 2008 Abang udah punya ini. udah punya ini. 2008 saya sudah punya ini. Itu mahal loh Bang di tahun itu Bang. Iya, ditahan itu mahal memang. Tapi kalau sekarang secondnya mungkin di bawah 5.000 lah udah ya kan. Tapi kalau barunya mahal pada tahun itu gitu. 2 biji kan. Dua Itu Bang biji. beli langsung 2? Iya, 2 biji. Karena saya tidak mau menggabungkan antara preamp yang untuk penting misalnya untuk untuk orang ngambil vokal ataupun akustik yang lainnya yang menggunakan preamp. Saya nggak gabung dengan interface yang induknya gitu. Jadi interface ada untuk kita dari audionya masuk komputer, tapi preampnya saya lainkan sendiri gitu. Karena supaya tabrakan sih enggak, audionya enggak tabrakan, cuman supaya saya lebih gampang bekerja dan mungkin hasil lebih bagus gitu. Memang kita kalau masuk dunia audio nih ya memang harus mengikuti, ya harus belajar lah ya kan. Tapi memang saya juga dulunya pun belajar, kalau nggak belajar pun nggak langsung bisa enggak. Jadi perlu ada guru gitu. Itulah interface, kemudian komputer biasa speakernya plat lah. Plat ini ESI lah ya kan. ESI ini dia bentuknya NIR ya. NIR ini mungkin Jadi 05 ya? ya NIR 05, 5 inci. Nah, 5 inci ada yang NIR 08, NIR 05 gitu kan. Nah, ini untuk supaya Itu controller Bang? Controller sebenarnya guide lah untuk piano apa gitu kan. Nah, cuman itu aja. Saya juga punya monitor home. Jadi dia karena studio rekaman itu kita kan di sini di ruang operator, di sana kan ruang mereka tag vokal, gitar. Jadi kan kalau kita ngomong biasa orang pakai mic kan. Kalau saya nggak langsung ada alat untuk ngomong langsung ke dalam. Nah, itu ada monitor station namanya. Monitor station itu bisa jadi headphone-nya masuk ke kuping di sebelah sana, kita ngomongnya tinggal pencet aja. Nah, itu ada juga saya punya. Nah, cuman saya simpan karena mungkin tidak ada ruang tag-nya kan. Ruang tag-nya nggak ada. Insya Allah nanti kalau ada ruang tag-nya baru kita dulu pakai ruang tag kan, karena ini kita pindah ke podcast dulu sementara ya kan. Nah, itulah ruang digital ini. Saya kira prediksi saya dunia rekaman tuh akan mati dulunya. Prediksi saya tahun 2013 itu udah mulai menurun. Saya juga terasa mulai turun 2013, 14, 15 itu. Berarti bener ya yang aku bilang tadi Bang? Iya. Jadi dulu 14. Di podcast yang saya pernah tanya itu kan tentang gimana dunia digital Itu turun. kami bahas di podcast Bang Sukri. Ya. Boleh kalian tonton nanti di channel YouTube Bang Sukri. Nah, tentang menurunnya omset dunia digital. Tapi saya waktu itu tidak patah semangat karena nggak harus itu aja. Semuanya bisa saya lakukan dengan dunia digital kan. Akhirnya saya lihat, oh ini saya balikkan lagi nih ke dunia podcast dan berguna juga alat-alat itu gitu. Memang pada waktu masa itu memang harganya cukup mahal ya kan. Tapi mungkin sekarang sudah simpel sekali. Ada yang harganya sampai di bawah 1 juta, ada yang 500 ribuan pun udah ada kan. Nah, gimana kitanya lagi mau berkembang nggak dalam dunia digital ini, gitulah kira-kira. Jadi Bang, dari tahun berapa Bang belajar recording ini? 2002 saya sudah belajar itu ya di yang tempat banyak ahlinya ya, di Bandung saya belajar 2002. Memang
kursus audio digital atau dunia audio sound system juga. Awalnya sound system sih, tapi saya lihat ya udah sekalian bayar ke dunia digital itu ya belajar lah. Jadi nggak otodidak lah, tapi belajar, tapi memang ngulik-ngulik juga sendiri. Tapi kan setidaknya ada basic. Kalau nggak kan ini kan barang yang dibeli ini kan barang mahal. Kalau kutak-katik nggak ada ilmu kan bisa hang, bisa rusak ya kan. Alhamdulillah dari 2009 sampai sekarang masih bertahan tuh barang, nggak ada rusaknya karena tahu cara menggunakannya. Ini memang harus belajar, nggak bisa nggak belajar gitu. Di 2002 Bang. 2002. Aku masih ngeband aja tuh Bang. 2002. Dan Abang nerima project itu pertama kali 2004. project rekaman 2004 di mana? di Bandung. Di Bandung juga. Berarti dulu Abang lama di Bandung. Bandung saya di Gegar Kalong Girang. Ya Gegar Kalong di Bandung. Tapi kalau studionya di Soekarno Hatta kan. Itu pun kerja sebenarnya. Kerja sama karena udah tahu sedikit saya kerja ke tempat studio. Kerja itu bukan untuk cari uang, tapi nyuri ilmu. Curi ilmu sebenarnya. Kalau saya bilang curi ilmu bukan nyari. Kalau nyari susah, dicuri. Ya? Dia sebagai operator saya curi itu ilmunya. Saya lihat hardware. Dulu masa analog ya. Masa analog itu memang rumit sekali. Karena kita pakai pita tuh. Pakai dia peta macam video game itu. Iya. Pakai analog, jadi memang kita nggak bisa terjun langsung ke dalam karena kan si pemilik yang punya, kita juga nggak bisa kotak-katik. Jadi ya lihat aja, paling ketika tetap media DAW-nya ada, digital audio workstationnya masih ada. Dulu masih Cubase 2, Cubase LE dulu kan, sonar gitu dari Cakewalk, sonar Cakewalk. Kalau Pro Tools juga udah ada kan, Pro Tools masih hit-hitnya waktu itu, tapi waktu itu masih Cubase, sonar itulah ya kan. Tapi Pro Tools udah mulai ada. Paling itu yang bisa dipelajari. Tapi kalau dia analognya sendiri seperti mixernya itu kita mungkin nggak bisa pegang karena kan memang sudah ada pekerjanya gitulah. Iya itu ribet kali loh Bang. Iya ribet karena dia kalau kita semua sekarang ini pakai plug-in misalnya mencari prosesor ya kan, dulu dia punya, memang ada juga sekarang tapi dia ada mobile rack ya, mau pakai rack gitu. Memang sulit sih, tapi ya namanya kita mau nuntut ilmu ya kan, curi ilmu, saya bilang ya kita usahakan lah. Akhirnya Bang pernah megang itu Bang? Nggak pernah, karena saya nggak berani pegang, karena itu bukan barang saya. Jadi tapi saya cuma bertanya, saya nggak pernah gunakan itu, tapi saya sekedar bertanya. Tapi karena makin berkembang dia bilang yaudah cobalah. Dulu soundcardnya sebelum ada ini saya pakai istilahnya sound kreatif kata orangnya, pakai dicolok langsung di belakang CPU. Jadi belum ada interface nggak sanggup beli lah masa itu ya kan. Jadi ya begitu. Kalau pegangnya paling suruh volumenya turunkan, naikkan ya gitu. Ya siapapun bisa kan, turunkan sekian 0 dB sekian dB ya gitu, siapapun bisa. Tapi untuk terjun ke dalam paling enggak gitu. Aku pun nggak pernah megang. Sama lah berarti. Tapi kok di label-label dulu aku ngeliat sendiri prosesnya ya ikut dangdut banyak kali dulu Bang. Dan itu kurasa ribet kali, drum sama bass kan gitu dulu kan Bang, dua-dua kan, drum sama bass, keyboard sama ini, gitar sama ini, masuk lagi tabla, pusing, salah satu pulang Yang betul. ya kan, bisa nanti begaduh, nanti bass sama drum tuh sering kali begaduh Bang. Karena dia kan kick sama bass tuh harus nempel kan, ya kan, harus nempel ya kan. Kalau nggak nempel dia kadang-kadang ya nggak enak didengar ya kan. Memang harus kalau kita mau cek sound itu kan kick sama bass harus nempel, harus kena dia bersatu kan. Kalau nggak susah gitu juga. Sama sebenarnya dunia digital recording ini juga, waktu kita mau istilahnya kalau itu kan ada tahapan tuh kan, tahapan recording, habis itu selesai balancing ya kan, habis itu editing ya kan, kemudian masuk mixing dan mastering kan. Itu kan tahap kan. Nah ini harus nempel tuh suara-suara musik yang mana cocok mana enggak. Kalau menurut selera ya selera kita juga boleh, tapi kalau ketika ada konsumen, ada kliennya, selera klien lah diikuti. Jangan maunya kita kadang-kadang. Kadang kita sebagai operator, oh ini salah nih, maunya nggak bisa. Kalau kita di dunia digital recording ini,
kita disewa, mereka masuk studio kita, apa maunya dia kita ikuti. Nah, jangan idealis sisanya kan. Jangan maunya kita pun, oh ini nggak button drum ini menurut saya gini, oh nggak bisa. Kita harus menghargai karya orang. Tapi kalau aku dulu bang, waktu di zaman sama label, kami recording itu si artis itu bang, ada MD-nya, Iya. musik director-nya. Musik Dan itu director. tergantung dia bang. Oh iya, kalau guide lain vokal guide ini, musik director dengan vokal guide ini Vokalnya memang berbeda. memang karena kan dia mungkin dia seorang produsernya apa memang harus ngikut. Maksud saya gini, kalau kita punya jasa Iya. rental, Orang yang mau record sama kita. kita ngikuti dia gitu. Karena sekarang udah beda bang. Ah. Makanya di situ mau jelaskan. Ah. Kalau itu kan memang begitu FD-nya bilang ulang. Oh ya. Ya kan bang. Pasti. Tapi kalau sekarang kan home recording ini mau dibuat macam label. Jadi kita yang ngatur-ngatur gitu. Bisa nanti gitarnya kita gini-gini kan gitu. Iya. Tanpa permintaan orang tua. Sekarang apalagi sekarang ya, modal-modal untuk membuat studio rekam di sekarang ini, itu nggak budgetnya nggak mahal-mahal, ada kantong 2 juta selesai. Ya. Apalagi kalau udah ada komputer di rumah, nanti bisa konsultasi sama Al ya kan, cara buat recording kan, Converter, konverter, mic condenser, nah, headphone. handphone. Headphone ya kan. Hah? Udah itu. Karena handphone ini penting kan, karena kita nggak punya ruangan, jadi headphone ini seandainya kita mau ngambil vokal, kita kan tahu ya kan, udah itu mencocokkan. Karena kalau kita pakai handphone, kita buka speaker, pakai apa mic, kita buka speaker Bocor. nanti bocor. Jadi pakai headphone ya kan. Itu berapalah harganya kalau kayak gitu ya kan, murah, gampang gitu.